indah bersamamu Yesus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Yang bersuka-cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sekarang kembali berdiri. Sebelum kita mulai ibadah, kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu, untuk tempat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami ya Bapak, memenuhi hati dan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Siap bersukacita? Kami memuji Tuhan ya. Siapa di sini yang percaya kita dari tebus Tuhan? Amin. Siapa yang di sini yang aku adalah kesayangannya Tuhan? Amin. Kita sama-sama bersukacita, bersama-sama menari dengan Tuhan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, beri tangan untuk Tuhan kita. Siap? Boleh angkat kedua tangannya. Bila hidupku tadi tebus oleh kuasa yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Aku sudah melakukan, asalkan ku senang untuk ku relakan namanya dimuliakan. Mari semuanya.
hanya dekat-Mu kami merasakan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidupku, sepanjang
firman-Mu dan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh-Mu tinggal di dalam kami sebagai janji-Mu bahwa Engkau akan ada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau berdiam di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kuasa dan janji Pentakosta yang kami terima, sehingga Roh-Mu Tuhan yang Kau tempatkan di dalam masing-masing tubuh kami. Kami adalah bait-bait Roh Kudus yang sudah mengalami penebusan Allah. Kami berdoa bila kiranya firman-Mu pada siang hari ini sungguh akan meneguhkan kepada kami panggilan dan hidup kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Jangan duduk. Shalom. Selamat siang, puji nama Tuhan. Kita masih dalam bulan Pentakosta, jadi saya ingin kita melihat firman Tuhan dan apa yang bisa kita lihat dalam peristiwa Pentakosta pertama. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Ketika hari Pentakosta. Nah saudara, kita tahu Pentakosta itu artinya 50. Dan ini adalah perayaan yang di dalam Keluaran pasal yang ke-23 disebut sebagai Bikurim atau Safot di dalam kalender Yahudi. Safot itu panen pertama. Panen pertama. Jadi mereka itu buah sulung pertama itu ditabur di 1 minggu setelah Paskah. Lalu mereka menunggu panen pertama. Dan itu dirayakan. Dikatakan kamu mesti datang. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-16. Kamu mesti datang. Itu hari raya panen, Safot. Nah saudara, pada waktu itu kita melihat bahwa kenapa disatukan dengan Pentakosta. Karena pertama, Bikurim itu memetik buah pertama atau the first fruit. Dan gereja adalah first fruit dari Pentakosta yang ada dalam perjanjian baru. Dan ini kemudian kita tahu bahwa di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 bahwa Roh Kudus adalah materai atau jaminan atau forescot, endowment. Berarti ketika Pentakosta itu terjadi, itu adalah Allah memateraikan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi milik Bapa. Yang kemudian kalau kita tahu forescot, kalau forescot kan uang muka kan tidak akan 100% uang muka itu. Tetapi kapan nanti consummationnya, kapan penggenapan tertingginya, yaitu pada waktu kita menerima hak waris utama kita di dalam pernikahan anak domba. Jadi saudara-saudara, Pentakosta itu adalah hari lahir gereja. Jadi gereja itu lahirnya kapan? Pada hari Pentakosta. Berarti tanggal kira-kira bulan Mei kan? Yang bulan Mei itu Pentakosta itu di dalam kalender Yahudi juga kira-kira bulan Mei. Dan itu berarti tahun 30 Masehi. Itulah hari lahir gereja. Gereja menjadi buah sulung di dalam panen umat manusia. Dan kita melihat apa dampak daripada Pentakosta ini. Karena di dalam konsep orang Ibrani, Pentakosta atau Safot itu artinya empowerment. Mereka mendeklarasikan di dalam perayaan Safot itu juga bahwa mereka adalah umat dari kitab, dari sefer, dari kitab suci, dari buku itu. Jadi saudara-saudara, ketika mereka mengatakan we are the people of the book, yaitu waktu Musa mendeklarasikan kembali, membuat orang Yahudi berjanji di depan Allah. Kita tahu bahwa tablet pertama itu kan dihancurkan sama Musa karena mereka menyembah berhala di bawah pada waktu Musa turun. Tapi kedua kali Tuhan meminta Musa untuk naik lagi ke gunung dan mendapatkan tablet itu. Lalu kemudian loh itulah yang dibacakan kembali dan orang Israel membuat keputusan that we are the people of the book. Berarti
kami punya identitas itu datangnya dari firman. Itu maksudnya. Keberadaan kami hanya ada karena firman. Dan yang membuat kami menjadi hebat adalah firman. Itu artinya. Makanya perayaan Safor itu lambangnya bulls, banteng, empowerment. Dan tidak kebetulan kalau horoskop itu sebenarnya meniru penanggalan dari Yahudi. Di bulan itu banteng lambangnya horoskop apa? Taurus, ya. Bulls kan? Ya, kalau yang bulan Nisan itu bulan 3 bulan 4 itu apa? Aries. Apa lambangnya? Kambing jantan. Itu adalah perayaan Paskah. Kambing jantan. Bulan 10 apa? Timbangan. Libra. Karena di situ adalah perayaan hari raya pendamaian. Semua orang ditimbang. Dan itu masuk ke dalam kitab kehidupan dalam konteks Yudaisme. Jadi sebenarnya siapa yang meniru siapa? Nah itu ya. Jadi nggak mungkin lah orang-orang Romawi yang pertama, kan orang Yahudi dulu yang pertama. Penanggalan itu sebenarnya penanggalan daripada bulan Yahudi dan lambang-lambangnya. Nah, apa yang terjadi dikatakan setelah itu dicurahkanlah Roh Kudus sebagai penggenapan janji Allah. Dan right now the empowerment itu adalah Roh Allah akan memastikan setiap orang yang menerima Kristus dilahirkan kembali lebih dahulu. Oleh apa? Oleh air dan firman. Oleh air dan roh. Bapak Ibu, tidak ada kelahiran kembali tanpa agen Roh Kudus melahirkan barukan kita. Dan caranya orang dilahirkan baru tidak bisa tidak harus lewat firman. Dan tanda orang penuh Roh Kudus cuma satu juga. Bukan orang berbahasa lidah, bukan. Tapi orang itu penuh dengan firman. Penuh dengan firman. Karena seringkali orang-orang Injili tersinggung dengan konteks orang-orang karismatik. Tanda orang penuh Roh Kudus berbahasa lidah. Kamu belum punya roh berarti. Wah, marah mereka. Karena sebenarnya itu adalah penafsiran cupet. Penafsiran lebih besar daripada orang penuh Roh Kudus ditandai dengan firman penuh dalam mulut mereka. Mari kita lihat. Ketika Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian mereka mulailah lidah-lidah api itu bertebaran dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang dikatakan? Mereka betul mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, tetapi kemudian Petrus berdiri dan mulai berkhotbah. Dan Petrus ini orang pengecut sebelumnya. Kita tahu dia ngumpet pada waktu Yesus disalib. Dia meninggalkan Tuhan. Nanti di Yohanes 21 pada waktu Yesus bangkit 40 hari itu, Yesus memastikan murid-muridnya ini satu, melihat dia, mengenali dia, mengidentifikasi tubuhnya dalam tubuh kebangkitan, menunjukkan bahwa dia sudah menang atas manusia dosa itu secara total. Tapi yang kedua, memastikan mereka mengerti firman Tuhan, mengerti seluruh pengajaran perjanjian lama. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 kita tahu kisahnya dua orang murid yang muda lagi patah semangat itu kan, si Kleopas itu kan lagi jalan mau pergi ke Emmaus. Dia patah semangat mereka itu. Pulang. Di situ Yesus nimbrung. Dalam perjalanan 11 km itu apa yang terjadi? Yesus menjelaskan siapa Mesias menurut satu kitab Musa, Torah.
2, kitab para nabi, Nabiin. 3, kitab Mazmur, Ketubim. Ini disingkat Tanakh. Dan itu adalah kitab suci orang Yahudi. Tanakh, Torah, Nabiin, Ketubim. Ketubim itu Mazmur, Amsal, Khotbah, yaitu semua kelompok Ketubim, tulisan-tulisan. Dengan kata lain, Allah di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Bapa berbicara kepada nabi-nabinya pada perjanjian lama, tetapi kemudian sekarang dia berbicara kepada kita lewat siapa? Anaknya, Yesus Kristus, dengan firman. Jadi saudara bayangkan Petrus yang sudah atas semangat itu kembali ke kehidupan lamanya, jadi nelayan. Tetapi kemudian ketika Yesus memanggil dia dan memulihkan dia, dia mengenali ini Yesus. Ini yang dijanjikan itu. 40 hari itu Yesus memperlihatkan dirinya untuk meneguhkan tentang kesaksian bahwa dia bangkit dari orang mati, dia menang atas dosa. Dia mengajarkan tentang firman Tuhan kepada murid-murid ini. Dan kemudian yang ketiga, dia memberikan apa? Mandat. Kita lihat mandatnya dalam Matius, jadikan murid. Di dalam Lukas, berita pertobatan ini harus kamu beritakan kepada semua bangsa. Markus mengatakan bahwa beritakanlah firman Tuhan, usir setan-setan, sembuhkan orang-orang yang sakit. Di dalam kitab Yohanes, Allah mengatakan kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Rawat mereka, beri mereka makan. Itu mandat saudara. Nah ketika Petrus berbicara, ini sesuatu yang tidak mungkin. Orang berkata, kamu mabuk kamu Petrus. Dia bilang, ini masih jam 9 pagi. Kalau orang mabuk anggur itu bukan jam segini. Dan dia mulai apa? Dia mulai mengeksposisi perjanjian lama yang tujuannya adalah Kristus. Persis seperti apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. To reveal Christ from the Old Testament. Lalu, mari kita lihat ayat 41. Jumlah mereka ditambahkan setelah mereka bilang, apa yang harus kalian buat? Bertobat kamu. Beri dirimu dibaptis ke dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ke dalam persekutuan Tritunggal dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus. Lalu hiduplah dalam ketaatan dan terimalah janji Allah itu Roh Kudus bagi kamu, anak-anakmu dan sebanyak orang yang masih dipanggil, yaitu kita, bukan orang Yahudi saudara kita. Lalu dikatakan jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Berarti jemaat syaratnya haruslah orang lahir baru. Itu anggota gereja yang benar. Bukan karena kelahiran secara natural. Bukan karena kamu punya kartu anggota gereja. Itu keanggotaan administratif. Tapi keanggotaan surga, kamu selai baru. Kalau gereja itu tidak menuntut jemaatnya untuk lahir baru dan memastikan jemaatnya lahir baru, something wrong with the church. Karena keanggotaan gereja itu adalah orang-orang yang bertobat lahir baru dan membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meninggalkan dosa-dosa mereka, meninggalkan gaya hidup mereka yang lama. Selamatkanlah dirimu, dikatakan, dari angkatan yang jahat ini. Tinggalkan dirimu dari sana. Keluar kamu dari sana. Lalu dikatakan mereka bergabunglah dengan komoditas yang pertama ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah, mari kita lihat apa dampak Pentakosta kepada orang-orang yang 3.000 ini. Lalu ayat 42, mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ternyata dampak dari Pentakosta itu cuma 3.
Mereka bertekun, katakan sama-sama bertekun. Kata bertekun ini menjadi kunci. Kata bertekun itu artinya to put yourself into a commitment towards something. Itu dia kata bertekun di dalam bahasa Yunani-nya. Karena ada kata pros, saudara mesti menerjunkan diri kepada sesuatu itu. Kamu mesti bertekun dan tinggal di sana, committed di sana, bertekun. Kamu bear the consequences, apapun hasilnya. Kamu mesti tinggal di situ, itu kata tekun. Endurance, bertahan. Kepada apa mereka bertahannya? Pertama, mereka bertahan kepada apa? Pengajaran rasul. Kembali lagi firman. Tanda orang pertama dipenuhi Roh Kudus itu adalah mereka mencintai firman Tuhan. Jadi ada orang Kristen gak suka baca Alkitab, saya meragukan kekristenan. Apalagi dengan Kristen progresif, orang mulai mempertanyakan apakah ini inspirasi firman. Tadi saya bicara dengan Pak Heri. Alasan kenapa mereka juga bisa memakai itu karena terjemahan Indonesia yang lama itu kurang tepat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Padahal dalam bahasa aslinya nggak ada itu kata ya. Di dalam terjemahan Indonesia baru lebih jelas. Segala firman, seluruh firman diilhamkan Allah. All scriptures inspired by God. Theopneustos itu artinya dihembusin. Seperti kayak angin yang kita taruh kapal gitu ya, kapal layar, lalu kita taruh ke arah angin dan angin menghembus sehingga air kapal itu bergerak. Itu kata diinspirasikan. Allah memakai para rasul. Nah dulu kan nggak punya ini buku. Kanon ini kan nanti baru 393 Masehi. Baru jadi buku kayak gini. Itu pun gedenya segede Gabon. Gede banget. Ini nanti baru tahun 1600 kan ini, baru kayak gini gitu loh. Karena munculnya percetakan dari Gutenberg. Itu pun baru bahasa Jerman. Jadi sebelumnya kan pakai gulungan. Gulungan itu mau dari kertas, mau dari biasa dari velum, dari apa namanya itu kulit kambing. Itu mahal sekali. Satu kali saya pergi ke sinagog di Cape Town, Afrika Selatan. Saya bilang sama dia, boleh saya lihat your treasure box? Artinya itu gulungan-gulungan. Karena kan mereka ada kitabnya, tapi di print out. Cuma kalau mereka mau baca, dia mereka baca dibuka gulungan itu kayak semangat. Dia membuka gulungan waktu membaca di sinagog. Satu gulungan yang dibilang yang paling mahal berapa Pak? Yang keluarin di saya 30.000 US dollar. Satu harga Pajero sudah. Satu gulungan, satu kitab. Nah kalau 39, lebih ke kitab Musa gitu, 2 gulungan selesai saudara. Saya pergi ke Yerusalem ketemu ke teman saya, ke sinagog teman saya. Cukup mentereng tempatnya. Saya tanya, how much is the expensive one? 100.000 US dollar. Karena itu kayak ada mahkotanya. Dan itu menjadi treasure daripada sinagog. Jadi karena ini mahal, mereka mesti punya budaya oral. Gitu ya, aja. Budaya oral. Nah, budaya oral ini kemudian dikumpulkan oleh para rasul, lalu kemudian dirangkumkan. Ini yang kita kenal sebagai regula fide atau the rule of faith. Yaitu rangkuman iman yang mengatakan kita percaya ini A, B, C, D. Nah, yang biasa kita kenal sebagai pengakuan iman rasuli. Udah banyak gereja yang udah lupa itu pengakuan iman rasuli. Apalagi gereja karismatik. Padahal justru itulah dasar kamu diingatkan. Everything outside of this teaching bukan Kristen. Itu aja gampang. Pada mulanya kami percaya, aku percaya Allah, Bapa pencipta langit dan
Ini aja sudah harus mematahkan teori Big Bang, betul nggak? Ini aja sudah langsung mematahkan teorinya Stephen Hawking. Tapi anak-anak kita di kuliah belajar fisika kuantum semuanya mesti refer ke sana. Ketika saintis yang mengatakan bahwa untuk kategori sebuah sains itu ada, dia perlu satu waktu, dua gaya atau force, tiga time, force, action, space, matters. Ini 5, ya kan? Dan harus continue. Itu sains kan? Semua ilmu pengetahuan mengatakan sebuah ilmu pengetahuan harus terdiri dari 5 unsur ini. Orang susah-susah ribut-ribut dengan itu. Mari kita lihat kejadian 1. Ayat 1. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan titik dulu. Coba lihat. 5 kategori sains ada di sini. Padamu, beresit berarti pada mulanya. Waktu kan? Allah berarti gaya, force, pelakunya. Mencipta, aksi. Langit, space. Bumi, matters. Jauh-jauh amat tuh, padahal dari kejadian 1 aja udah jelas. All the science start from kejadian 1 dan 1. Tapi berapa di antara kalian yang belajar sains dari Alkitab? Ini ada pengerjaan dulu sama sini. Apa? Kami belajar sains dari sini. Kami belajar geografis dari sini. Kami belajar sejarah dari sini. Kami belajar math dari sini. Dunia hanya menggenapi, mengkonfirmasi apa yang Alkitab katakan. Tapi kemudian karena banyaknya diskrepensi misalnya, lalu orang kata tuh lihat salah kan? Dia bilang masa Nebukadnezar dapat berapa? 300 talenta perak. Padahal mereka di dalam sejarah 800. Wah tuh diperjuangkan. Ya kayak gini Brian McLaren, tokoh daripada gerakan Kristen progresif yang abad 20 itu bilang abad 21 tahun 2000-an saudara. Bilang tuh banyak tuh kontradiksi. Padahal mohon maaf ya, saya pakai kata geblek aja itu orang. Karena dia nggak tahu firman. Setelah diteliti antara Nebukadnezar perjanjiannya dengan Raja Yehuda, 800 itu menurut konversi uang dari Babilonia, itu kalau dikonversi kepada uang dari mata uang Ibrani, memang 300 silver. Jadi apakah Alkitab salah? Ya enggak. Cuma kemudian orang mengatakan tuh banyak tuh pertentangan dan pertentangan. Kenapa? Sederhana, kembali lagi. Kalau kita nggak dipaksa untuk mempelajari firman ini dengan serius, itu hasil. Jadi saudara-saudara, rasul-rasul itu mengajarkan berulang-ulang. Bayangkan saudara, nggak punya Alkitab. Jadi mereka mesti mengandalkan oral tradition kan? Dan orang Yahudi itu paling jago oral tradition. Kenapa? Kalau cerita itu selalu ceritanya pasti. Gak pernah besoknya generasi berikutnya ditambah-tambah gitu loh. Kalau kita kan digosok makin sip, makin lama makin banyak bumbunya gitu. Kalau mereka enggak, persis exact. Dari generasi kepada generasi bisa diteruskan dengan sama. Itu loh kekuatannya. Karena memang gak punya, mahal sekali suruh gulungan-gulungan itu. Dan di tengah-tengah seperti itu muncul itu serangan-serangan ajaran sesat guru-guru palsu. Abad ke-60,
tahun 60, tahun 70 Masehi, tahun 100, tahun 200, tahun 300, itu gencar sekali gereja itu dihajar habis-habisan. Tapi justru kenapa survive? Karena berpegang kepada ajaran rasul-rasul. Tetapi sekarang in the name of progressive and innovation, ada yang lain. Mereka mengatakan, nggak usah kalian Alkitab, lebih percaya sarjana Alkitab. Lah kalau sarjana Alkitabnya nggak pakai sumber asli, lah berarti apa yang dari sumbernya? Contoh, kelompok yang keluar dari jebolan Universitas Tubingan itu adalah kelompok yang kemudian mempopulerkan liberal teologi yang hari ini, mohon maaf, gereja Protestan di Indonesia itu dipengaruhi banyak sama liberal teologi. Mainstream gereja Indonesia itu habis-habisan dipengaruhi oleh jebolan dan orang-orang yang dipengaruhi oleh Tubingan University. Gereja Protestan suffer hari ini. Satu kali kami bikin survei, yang satu teman saya Profesor Saman Payet, cek gereja-gereja Protestan mainstream, tanya, percaya Yesus itu Tuhan? Enggak percaya. Gereja Protestan loh. Mengerikan. Mengerikan. Percaya Alkitab firman? Dia bilang enggak. Alkitab berisi firman. Mengerikan. Dan inilah, makanya jangan kaget anak-anak kita gampang sekali ditipu. Karena tidak melihat ciri utama, yaitu mencintai firman Tuhan. Komit untuk mempelajari firman. Percaya, terima firman itu, cintai firman itu, hafal firman itu, perjuangkan firman itu, lakukan firman itu, khotbahkan firman itu. Itu yang Paulus katakan, preach the word. Keruson, taught logo, preach the word. Jangan preach yang lain. Sayang, kadang-kadang mimbar di gereja bukan dipenuhi dengan firman, tapi oleh ajaran setan, ajaran dunia. Kita cuma bungkus motivasi filsafat dunia, kita bungkus dengan firman, lalu kemudian dipaparkan dengan orang yang begitu eloquence, fasih lidah, orang terima, padahal itu racun. In the name of popularity, orang yang viral yang diundang, habis kita. Ada jelas-jelas Rasul Paulus Yohanes mengatakan dalam 2 Yohanes, jangan buka pintu rumahmu untuk orang kaya. Jangan buka pintu gerejamu untuk orang kaya. Yang kedua, dikatakan mereka bertemu dalam persekutuan. Koinonia. Koinonia sebenarnya lebih banyak dipakai di dalam konteks pernikahan. Koin. 2 sisi mata uang. Satu sisinya nggak ada, berlaku nggak duitnya? Nggak berlaku. Koinonia artinya a shared life, hidup yang dibagikan satu sama lain. Nah mereka ini kan orang-orang Yahudi ya, terus bertobat terima Yesus sebagai Mesias, di mana para penguasa bait suci nggak terima Yesus itu adalah Mesias. Lalu mereka ini diapain? Dilarang masuk bait suci. Dianggap sebagai orang-orang yang Gentiles. Lalu akhirnya mereka dipinggirkan, beberapa dimiskinkan, tidak punya sumber-sumber lagi. Akhirnya mereka tinggal di rumah-rumah yang orang lebih besar rumahnya, lalu mereka tinggal di sana. Dalam Ibrani pasal 10 dikatakan, kamu ingat gak dulu kamu pertama bertobat? Kamu banyak yang dimiskinkan, banyak yang dianiaya, hartamu diambil, pekerjaanmu diberhentikan. Hanya karena mereka jadi Kristen, mereka di PHK. Lalu kemudian akhirnya dikatakan orang-orang yang memiliki properti menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan. Share life. Tetapi kemudian, kembali lagi nih, kelompok komunis menganggap, kan betul kan ini, kita bilang kan kita tuh boleh tidak ada properti pribadi, semuanya properti bersama. Salah.
Beda antara komunisme dengan communalism. Orang Yahudi sampai sekarang percaya yang namanya communalism dalam bentuk kibbutz. Itu adalah sistem ekonomi, struktur ekonomi communalism. Komunisme artinya negaralah Tuhanmu. Karena segala sesuatu owned by the state. Diatur oleh negara. Tidak ada lagi yang namanya kepemilikan pribadi, semua milik negara, termasuk anakmu. Itu komunis. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kamu komunis. Alkitab mengajarkan kamu live in the communal. Kita sekarang bisa disebut sebagai community. Semua yang kepengen join into a community. Karena apa? Prinsipnya a shared life. Dan dikatakan karena mereka di komunitas itu, mereka dari rumah ke rumah ibadahnya. Yang ketiga, mereka bertekun mencintai bukan cuma persekutuan, tapi juga mencintai apa? Memecah roti dan berdoa. Cuma 2 kali peristiwa memecah roti dicatat di Perjanjian Baru. Satu di sini, satu lagi di 1 Korintus pasal 15. Dan kita pakai sebagai dasar perjamuan kudus. What is shared breaking bread sebenarnya? Paulus mengatakan, kamu melakukan ini untuk memberitakan kematian Kristus. Jadi jangan pakai Bapak Ibu perjamuan kudus sebagai cara cepat untuk sembuh. Jadi kultus itu rotinya. Saya percaya kalau saudara berdoa alat menyembuhkan, Rasul sembuhkan sama Tuhan. Tapi dikatakan ingat ini supaya kita apa? Mengingat the main reason why we are here. Paulus mengatakan yang paling penting kenapa aku ada dan aku harus beritakan 1 Korintus 15 adalah apa? Kristus yang seperti diberitakan oleh kitab suci. Dia hidup, dia mati di kayu salib, lalu bangkit dan kemudian menembus surga untuk naik ke surga. Seperti yang dikatakan di kitab suci. Bapak Ibu, apa artinya? Mereka bertekun di dalam pemberitaan Injil dan di dalam doa. Itu kemudian yang membuat sisanya karya Roh Kudus. Apa itu karya Roh Kudus? 1. Allah membuat mujizat lewat para rasul. Itu karya Roh Kudus. Itu bukan urusan kita. Tanggung jawab kita cuma 3. Bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan rohani, bertekun di dalam Injil, pemberitaan Injil dan doa. Maka sisanya Roh Kudus pertama bekerja apa? Membuat orang-orang mengalami mujizat. Yang kedua, melihat persekutuan yang penuh dengan sukacita dan tulus hati itu, mereka disukai oleh semua orang. Disukai oleh semua. Katakan sama-sama, disukai semua orang. Mohon maaf, saya salah satu mata kuliah saya ajar adalah mengenai teologi pertumbuhan gereja. Dan sayang sekali ada begitu banyak gereja besar, mentereng, tapi tidak pernah relate dengan komunitas sekitarnya. Malah saya tanya, ada nggak jemaat dari komunitas itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sebenarnya, why you are here? Ngapain kamu di sini? Kalau kamu nggak pernah bisa menjangkau komunitasmu. Tapi hari Sabtu di Sinarmas, saya berdoa. Hari Sabtu nggak ada yang jaga. Saya bilang, Tuhan, siapapun orang-orang Sinarmas yang lagi tugas, Tuhan, bawa mereka. Benar. Ada satu-satu security. Sampai kepala saya bilang, apa izin Pak? Boleh nggak Pak yang kita ikut Pak? Ya, silakan. Supir yang lagi nunggu jemaat. Tapi yang saya berdoa, OB, siapapun yang ME, siapapun, Tuhan, kosong ada di Sabtu. Di Narwasunan, kami ibadahnya di Narwasunan. Tapi saya bilang, God, give me people from this community. Belum aku dibawa kolom penjaringan. Kami nggak bawa mereka keluar dari sana.
Kita di situ. To make things happen. Disukai oleh orang-orang sekitar. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja apa? Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Amin. Jadi bukan karena gimmick orang datang. Banyak gereja terus terang pakai artis, orang-orang yang viral, stand up comedian untuk membooster pertumbuhan jemaat. Tapi saya belajar dari Alkitab, minta sama Tuhan orang-orang yang Tuhan memang mau dapat. Amin. Minta orang-orang yang Tuhan mau dapat, yang memang Tuhan mau. Dan itulah yang terjadi saudara. Mari kuasa Pentakosta ini mengingatkan kita, gereja itu adalah buah sulung. Dan tuayan seluruh dunia ini adalah jiwa-jiwa yang ada di muka bumi, seluruh bangsa. Yang kedua, nanti orang-orang Yahudi yang belum kenal Kristus juga akan datang. Yang kedua, mari kita fokus untuk kita mencintai persekutuan satu sama lain. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, dikatakan seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Jangan keluar dari persekutuan orang percaya dan living independently. Jangan. Kamu akan jadi shaking, akan jadi gampang goyang, gampang ditipu. Dan yang ketiga, marilah kita bertekun mencintai pemberitaan Injil, mencintai berdoa sebagai bagian dari kuasa dan kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapak. Oh Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu yang sudah Kau janjikan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tidak membuat ini menjadi sia-sia. Kami bertobat bila kami hanya mau memikirkan bahwa penuh Roh Kudus itu segelintir orang, hanya untuk satu manifestasi tertentu saja. Tapi Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Kau mengingatkan kami untuk kami mencintai firman-Mu, menerima, percaya, mempelajari, mentaati, memperjuangkannya, memberitakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan istimewa di PDKB Tuhan, kami bertumbuh satu sama lain, peduli satu sama lain, dan bahkan bertekun dalam doa-doa yang kami komit bersama-sama untuk melihat orang-orang Tuhan sembuhkan, Tuhan jawab, Tuhan bebas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, terpuji nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Markus Simanjuntak Tuhan. Kami ingatkan kembali Tuhan bagaimana kami selalu bertekun dalam firman-Mu dalam kondisi apapun Tuhan. Dan kami ingatkan untuk selalu bersekutu Tuhan, untuk sharing live Tuhan, bersama dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan benar dengan spirit yang dari Allah, roh dari Allah, kami tetap antusias memberitakan Injil dan selalu berdoa saling memuatkan Tuhan satu sama lain Tuhan. Kami berkati Pak Pendeta Markus Simanjuntak Tuhan untuk pelayanannya Bapak, dimanapun Engkau tempatkan, dimanapun beliau berada Tuhan. Kiranya roh Allah senantiasa mengurapi beliau Tuhan, pakai segenap hidupnya Tuhan, pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, bahkan perkataan yang disampaikan Tuhan menjadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan, dimanapun berada Tuhan, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri ini Tuhan, bahkan di negara-negara yang Kau utus Tuhan beliau Tuhan. Berkati juga Tuhan buat kesehatannya Bapak, keluarganya Tuhan yang dikasihi Bapak. Kami percaya Tuhan, orang yang senantiasa Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, Kau jamin hidupnya Tuhan, Kau pelihara segala apapun yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kota dan bangsa kami Tuhan, buat kota Jakarta Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami Tuhan untuk jadi berkat Tuhan. Kami memberkati kota kami ini Tuhan, dan kiranya kesejahteraan Tuhan, masyarakat di kota Jakarta ini Tuhan, Kau pelihara Bapak. Begitu dengan negeri kami Indonesia Tuhan, buat presiden yang terpilih Tuhan, wakil presiden Tuhan, bahkan buat para
legislatif Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin sampai ke yang paling terkecil Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai umat-Mu Tuhan, pakai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar benar Bapa, kebenaran firman Tuhan, Bapa, keadilan Tuhan, kedamaian Tuhan, keamanan serta kesejahteraan di negeri kami di Indonesia Tuhan. Kami berkati Tuhan, kami ucapkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat kantor kami Smart Plan Tuhan, bersyukur Tuhan buat kesempatan telah diberikan Tuhan, kami bisa bersekutu di tempat ini Bapa. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa saling berdoa, saling memberkati Tuhan, saling menguati Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Ini karya terbesar daripada Engkau Tuhan yang kami syukuri Tuhan. Pakai Tuhan persekutuan ini Tuhan menjadi dampak yang begitu luar biasa Tuhan, buat kantor kami Tuhan, atau buat orang-orang karyawan-karyawan Smart Plan Tuhan. Pakai setiap hidup kami Bapa, biar benar Tuhan kami jadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami, di divisi kami, dimanapun Kau tempatan masing-masing kami Tuhan. Biar benar nama Tuhan yang selalu dimuliakan Tuhan di tengah-tengah Smart Plan ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang hadir pada hari ini Tuhan, bersekutu Tuhan, yang berikan waktunya Tuhan, menyempatkan waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, diberkatilah setiap hidup kami Bapa, apapun yang kami kerjakan Tuhan, menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Biar benar hidup kami Tuhan selalu berpengharapan kepada firman Bapa, bukan pada yang lain Tuhan, bukan pada pengalaman kami Tuhan. Tapi biar benar Tuhan, setiap Bapak Ibu Tuhan yang selalu Tuhan aktif Tuhan, atau yang belum aktif dalam persekutuan Tuhan, Kau selalu berkati mereka Tuhan. Benar sukacita kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan hanya kepada Yesus Kristus saja Tuhan. Terima kasih Bapa buat persekutuan hari ini Tuhan. Semoga kami bersyukur Tuhan dan bersukacita Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara kita bagi berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah saudara-saudara dan lakukanlah karya keselamatan Kristus lewat hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan kepada setiap engkau pribadi dan juga keluarga. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tangannya ada di atas kepalamu dan menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa, permohonan, syafaat yang kau naikkan sebelum firman dan iman, dan dengan ucapan syukur memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah antara dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita lewat kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.